Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Para pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah Al-Fatihah ya. Ini masalah yang sering sekali ditanyakan dalam bab fikih salat, khususnya salat berjamaah, yaitu masalah apakah makmum wajib baca surat Al-Fatihah atau tidak. Jadi ini kalau di sini disebutin nomor 2 karena nomor satunya adalah masalah apakah Fatihah rukun atau tidak, dan itu hampir selesai dalam arti jumhur ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat kecuali madhab Imam Abi Hanifah. Nah, jumhur yang sepakat bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat, yakni dia harus dibaca bagi siapapun yang sholat, itu berselisih dalam masalah kalau seorang muslimnya jadi makmum, apakah dia tetap baca surat Al-Fatihah atau dia tidak perlu baca karena dia sudah punya imam. Nah, begini masalahnya. Ada Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204, Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Orang yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan juga bagi dirinya. Nah, atas dasar dua teks syariat ini, sebenarnya bukan dua teks ya, jadi banyak teksnya, cuman secara sederhana dua teks ini memberikan informasi bahwa kalau dibacaan Al-Quran ya dengerin. Terus kalau kamu jadi makmum, ada imamnya, bacaan dia tuh jadi bacaan kamu juga begitu. Karenanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Malik mengatakan bahwa kalau jadi makmum tuh dia wajib baca pada sholat sirriyah, sholat zuhur dan asar, sholat yang tidak dikeraskan. Akan tetapi pada sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, makmum tetap makmum tidak wajib baca. Kenapa pada sholat jahriyah makmum tidak wajib baca? Karena ada ayat Al-Quran tadi, kalau dibacakan Al-Quran dengarkanlah, dan imam sedang membaca ya kita dengerin aja gitu. Berarti kan nanti kita nggak baca Al-Fatihah. Nah, ada hadis Nabi Muhammad, man kana lahu imam, ini siapa yang jadi imam, siapa yang punya imam maka bacaan imam bacaan dia begitu. Akan tetapi diwajibkan baca pada sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan, karena tidak ada bacaan imam yang dikeraskan, jadi tidak ada yang perlu didengarkan, maka kita tetap baca surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah. Beliau membedakan antara sholat sirriyah dengan sholat jahriyah. Jadi kalau sirriyah, zuhur asar, makmum wajib baca. Tapi kalau jahriyah, maghrib, isya, subuh, makmum gak usah baca. Nah, akan tetapi pendapat berbeda ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu justru mewajibkan, dan ini diaminkan oleh semua kita orang Indonesia karena kita semuanya belajar dari guru-guru Syafi'i, bahwa makmum tuh wajib baca surat Al-Fatihah di seluruh jenis sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baik sendiri atau berjamaah, baik jadi imam atau jadi makmum, wajib baca. Apa argumennya? Argumennya ini hadis Nabi Muhammad SAW dan riwayat Imam Ibn Hibban, dan ini diriwayatkan oleh imam-imam yang lain juga. Dari Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tujzi usratun la tuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Qultu, kemudian Sayyidina Abu Hurairah bertanya, wa in qultu khalfal imam ya Rasulullah, bagaimana kalau aku berada di belakang imam, maksudnya dia sholat berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhadha biyadi, Nabi Muhammad pegang tangannya Abu Hurairah. Jadi Nabi Muhammad ingin memberikan informasi yang ini penting gitu ya. Jadi orang tuh kan kalau mau ngasih informasi penting tuh dideketin orang yang mau dikasih tahu, entah dipegang tangannya, dipegang pundaknya, atau dipegang lututnya gitu, mau ngasih tahu penting nih gitu.
Kata Nabi Muhammad, Iqra fi nafsik, sambil megang tangan sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan, Iqra fi nafsika, baca Al-Fatihah fi nafsik, dalam dirimu. Maksudnya bacanya sirron, secara senyap, tidak dikeraskan. Nah, ini hadis jadi sandaran bagi madhab Syafi'iyah, bahwa walaupun dia berada di belakang imam, begitu, dia tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Karena kalau kita, ini argumennya ya, ini tidak berarti madhab yang salah, tapi argumennya kalau kita katakan beda antara sholat sirriyah dengan sholat jahriyah, itu kan juga ada cacatnya. Kalau kita katakan sholat jahriyah nggak baca, sholat sirriyah baca, alasannya imam kan udah baca. Ya kalau imam memang sudah baca, mestinya di semua sholat kita nggak usah baca, nggak usah bedain mana sirriyah mana jahriyah, kan begitu. Tapi justru imam baca di semuanya gitu. Kalau emang baca semuanya, ya kita juga nggak usah baca di semuanya. Tapi kenapa dibedakan begitu? Oh, dibedakan karena kan imam lagi baca, jadi kita dengerin. Kalau kita mengamalkan ayat ini, berarti ada hadis Nabi yang kita abaikan. Jadi prinsipnya mazhab Imam Syafi'i itu tidak ingin mengabaikan satu dalil yang memang itu sudah sahih. Jadi kalau ada dalil dan itu sahih, maka mesti diamalkan dengan kompromi, dengan pendekatan yang kontekstual. Jadi mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis Abu Hurairah begitu. Makanya tetap baca. Lalu bagaimana kalau imam lagi baca? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu ada kesunahan diam bagi seorang imam. Ada 4 saktah namanya. 4 kondisi di mana 4 waktu di mana imam tuh dianjurkan diam. Yaitu diam pertama setelah takbiratul ihram, diam dulu. Enggak langsung baca doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah dia diam dulu. Enggak langsung baca Al-Fatihah. Yang ketiga, diamnya itu setelah baca surat Al-Fatihah. Untuk apa saktah diam itu? Untuk memberikan jeda bagi makmum baca surat Al-Fatihah. Itu kan konsekuensi karena kita bilang makmum wajib Fatihah, maka imam kudu tahu diri, diam dulu sejenak biar makmumnya baca surat Al-Fatihah juga. Nah, diam yang keempat, diam selanjutnya itu adalah ketika setelah baca surat setelah Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau memang tidak ada waktu jeda dari imam, ya makmum tetap baca karena Al-Fatihah itu rukun. Lo nanti kan bacanya ketika imam baca, kita jadi baca juga, kan tidak salah juga sebenarnya. Jadi tidak salah membaca bacaan Al-Fatihah di belakang imam, walaupun imam sedang baca. Karena kalau dia nggak baca ya dia kehilangan rukun. Tapi kalau dia bacakan berarti dia nggak dengerin. Mendengarkan bacaan imam itu ya wajib. Kalau nggak dengerin ya tentu pahalanya berkurang. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah, itu keabsahan sholatnya itu jadi bermasalah kan. Mending nggak dengerin tapi baca Al-Fatihah daripada baca nggak baca cuman dengerin bacaan imam. Ya tentu dua-duanya kagak ada yang bagus ya. Yang bagusnya dia baca ketika imam diam, cuman kalau kondisinya imam terus baca, ya kita baca juga begitu. Mending kita nggak dengerin tapi baca rukun daripada nggak ngerjain rukun cuman gara-gara dengerin yang itu bukan keabsahan, bukan rukun sholat gitu. Nah, lalu bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad yang katanya kalau imam udah baca kan kita juga jadi bacaan imam. Nah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kemudian menjelaskan. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man adrakar ruku faqad adrakar rok'ah. Siapa orang yang dapat ruku maka dia dapat 1 rakaat. Ini kan hadis tentang orang yang ketinggalan ya. Dia datang pas imam tuh udah ruku. Kalau dia dapat ruku bersama imam maka dia dapat 1 rakaat. Nah, hadis ini kan jadi pertanyaan juga. Bagaimana sih? Katanya Fatihah itu rukun. Kata Nabi kan gitu. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang bilang kalau ada orang ketinggalan kemudian tapi dia masih sempat dapat ruku bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Padahal kan ada 1 rukun yang ketinggalan, yaitu baca surat Al-Fatihah. Hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i, ya ini hubungannya sama hadis ini, man kana lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu. Jadi hadis yang bilang imam itu bacaannya dijadikan bacaan makmum itu untuk mengcover
bacaan makmum yang ketinggalan. Jadi tadi ya disebut ya bahwa tidak ada satu hadis sahih yang tidak diamalkan. Diusahakan semuanya tidak diabaikan, semuanya diamalkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, hadis tentang imam punya bacaan bagi makmum itu ya bagi makmum yang ketinggalan. Sedangkan makmum yang sudah berdiri dari awal tidak punya celah dia untuk tidak baca surat Al-Fatihah karena hadis Abu Hurairah kan gitu. Orang yang dapat ruku tapi nggak baca Al-Fatihah karena dia ketinggalan, dia tetap dapat rakaat karena rukunnya diwakilkan oleh imam. Jadi ini semacam apa ya, iya karena memang tidak bisa kita mengabaikan satu hadis yang itu sahih kemudian kita tinggalkan. Diusahakan untuk tetap diamalkan dengan konteksnya masing-masing. Jadi makmum wajib baca surat Al-Fatihah. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'iyah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.